Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Freza Salsabila dengan NIM 240401221200004. Di sini saya akan membuat proyek pendahuluan radioterapi mulai dari bab 5 sampai bab 6 yang berjudul Mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal sampai sinar foton eksternal. Baik, materi yang pertama yaitu mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal. Yang pertama, berkas sinar X dan unit sinar X. Sinar X memiliki energi antara 10 kV dan 50 MV. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 kV dan 50 MeV diperlambat dalam target logam anoda. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Sinar X Bremsstrahlung dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik, kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan, sehingga kemungkinan elektron bisa saja belok dari lintasannya dan mengalami perlambatan yang menyebabkan elektron kehilangan energi kinetiknya, serta energi yang hilang tersebut diubah dalam bentuk foton sinar X Bremsstrahlung. Target sinar X anoda. Target atau sasaran sinar X dibagi menjadi dua, yaitu target tipis dan target tebal. Target tipis memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil, sedangkan target tebal memiliki ketebalan yang lebih besar. Sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan penyakit. Yang pertama, sinar X superficial. Sinar X yang dihasilkan oleh elektron dengan energi kinetik antara 10 kV dan 100 kV. Yang kedua, sinar X orthovoltage. Sinar X ini yang energi kinetik elektronnya antara 100 kV dan 500 kV. Dan yang ketiga ada sinar X megavoltage. Sinar X yang energi kinetik elektronnya di atas 1 MeV. Sinar X klinis. Spektrum khas sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik bahan target dan ditumpangkan pada spektrum Bremsstrahlung kontinu. Penentu kualitas sinar X. Parameter penentu kualitas sinar X antara lain spektrum foton, Hall value layer atau HVL, nominal accelerating potential atau NAP, dan penetrasi berkas ke media setara jaringan. Mesin sinar X untuk radioterapi bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, berkas sinar gamma. Untuk dasar-dasar sinar gamma, radioisotop yang sesuai untuk terapi radioisotop yang sesuai untuk terapi eksternal antara lain sinar gamma dengan energi tinggi, aktivitas spesifik yang tinggi, waktu paruh yang relatif panjang, dan konstanta laju kerma udara spesifik yang besar. Untuk sumber pemancar sinar gammanya, yang pertama ada kobalt 60, CS137, dan EU152. Sumber-sumber teleterapi. Yang pertama ada radionuklida yang dipakai untuk teleterapi harus dikurung di dalam silinder baja berbentuk kapsul dan disegel dengan pengelasan. Kobalt 60 memiliki waktu paruh 5,26 tahun dan menjadi nikel 60. Selanjutnya ada source housing. Wadah untuk sumber teleterapi disebut source head. Source head ini terbuat dari cangkang baja dengan timbal untuk tujuan shielding. Selanjutnya ada pemberian dosis dengan mesin teleterapi. Proses pemberian dosis pada teleterapi berhubungan dengan waktu treatment time. Treatment time ini menggunakan dua timer, yaitu timer primer dan sekunder. Selanjutnya ada akselerator partikel. Mesin yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti proton, elektron, atau ion hingga mencapai kecepatan yang sangat tinggi menggunakan medan listrik dan medan magnet, kemudian diarahkan untuk bertabrakan dengan partikel lain atau dengan target tertentu. Jenis utamanya ada elektrostatik akselerator dan cyclic akselerator. Jenis cyclic akselerator ada Betatron. Pada tahun 1940, sebagai akselerator elektron siklik
untuk penelitian fisika dasar, kemudian dikembangkan untuk radioterapi. Tahun 1950-an, Betatron memiliki peran penting dalam radioterapi tegangan tinggi atau megavolt. Namun, pengembangan Linek menjadikan Betatron dilupakan karena banyak keuntungan yang ditawarkan oleh Linek dibandingkan Betatron. Siklotron ini pada tahun 1930 untuk percepatan ion ke energi kinetik beberapa mega elektron volt. Pada awalnya, siklotron digunakan untuk penelitian fisika nuklir dasar, tetapi kemudian digunakan untuk medis, dalam produksi isotop untuk kedokteran nuklir, serta dalam produksi sinar proton dan neutron untuk radioterapi. Linek atau linear accelerator. Sistem kerjanya yang pertama mempercepat elektron menjadi energi kinetik dari 4 sampai 25 mega elektron volt. Yang kedua, medan radio frekuensi RF gelombang mikro non konservatif dan 10⁻³ MHz sampai 10⁻⁴ MHz. Mayoritas berjalan pada 2856 MHz. Medan RF berdaya tinggi berpusat pada magnetron dan klystron. Dalam Linek, elektron dipercepat mengikuti lintasan lurus di struktur khusus yang dievakuasi yang disebut pandu gelombang percepatan. Generasi Linek. Yang pertama ada foton energi rendah 4-8 megavolt, yang kedua ada foton energi sedang dan elektron, yang ketiga ada foton energi tinggi dan elektron, yang keempat ada foton dan elektron berenergi tinggi, dan yang kelima ada foton dan elektron berenergi tinggi. Selanjutnya pernyataan IEC International Electrotechnical Commission tentang keamanan Linek. Penggunaan akselerator elektron untuk tujuan radioterapi dapat membuat pasien terpapar bahaya jika peralatan gagal memberikan dosis yang diperlukan kepada pasien, atau jika desain peralatan tidak memenuhi standar keselamatan listrik dan mekanik. Peralatan tersebut juga dapat menyebabkan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya jika peralatan tersebut gagal menahan radiasi secara memadai atau jika ada kekurangan dalam desain ruang perawatan. Baik, materi selanjutnya masih mengenai treatment machine for external beam radiotherapy. Yang pertama ada sistem generator tenaga radiofrekuensi. Radiasi gelombang rendah digunakan untuk mengakselerasi arah gelombang guna mengakselerasi elektron berdasarkan energi kinetik yang diproduksi oleh sistem generator tenaga RF, yang terdiri dari sumber tenaga RF dan modulator berdenyut. Selanjutnya ada akselerator arah gelombang. Arah gelombang terpengaruh oleh struktur metalik dari gas isian atau penampang persegi panjang atau lingkaran yang digunakan pada gelombang mikro. Ada dua tipe pengarah gelombang yang digunakan dalam Linek. Yang pertama ada elektron yang dipercepat dengan akselerator pemandu gelombang yang digunakan untuk transfer energi dari medan RF tenaga tinggi. Yang kedua ada akselerator pemandu gelombang yang lebih sederhana, digunakan untuk yang seragam dan berbentuk silinder dengan menambahkan isisan dari cakram dengan lubang pada bagian tengahnya dan diletakkan dengan jarak yang sama dengan tabung. Selanjutnya ada transmisi tenaga gelombang rendah. Tenaga gelombang mikro diproduksi dengan generator RF yang dibawa oleh akselerasi pemandu gelombang melalui pemandu gelombang pita S persegi panjang seragam yang dievakuasi atau diberi tekanan dengan gas dielektrik. Selanjutnya ada sistem tambahan. Sistem tambahan yang membantu Linek terdiri dari beberapa layanan yang tidak secara langsung terlibat dengan akselerasi elektron, namun memungkinkan untuk akselerasi dan Linek dapat digunakan untuk operasi klinis. Sistem tambahan ini terdiri dari 4 sistem. Yang pertama ada sistem pompa vakum, yang kedua ada sistem pendingin air, yang ketiga ada sistem tekanan udara, dan yang terakhir ada pelindung anti kebocoran radiasi. Transport sinar elektron. 3 sistem pembelokan elektron telah dikembangkan. Yang pertama ada pembengkokan 90 derajat, yang kedua ada pembengkokan 270 derajat atau akromatik, dan yang ketiga ada pembengkokan 112,5 derajat atau slalom. Selanjutnya ada kepala terapi Linek. Kepala Linek berisi beberapa komponen yang mempengaruhi produksi, pembentukan, pelokalan, dan pemantauan foton klinis dan berkas foton melalui sistem transfer berkas ke dalam kepala terapi Linek di mana foton klinis dan berkas elektron diproduksi.
komponen penting yang ditemukan pada kepala tipikal dari Linux generasi keempat atau kelima. Yang kedua ada sinar foton klinis diproduksi dengan target perataan dari filter kombinasi. Yang ketiga ada sinar elektron klinis diproduksi dengan menarik target dan meratakan filter dari berkas. Selanjutnya, produksi sinar foton klinis Linux. Sinar foton klinis memancar dari Linux medis yang memproduksi target sinar X dan dilakukan penyaringan untuk perataan. Linux energi tinggi dapat digerakkan. Selanjutnya ada kolimasi berkas. Komponen utamanya yaitu ada kolimator primer, kolimator sekunder, dan MLC atau multi-leaf kolimator. Selanjutnya, produksi sinar elektron klinis dalam Linux. Linux atau linear accelerator tidak hanya menghasilkan sinar X untuk terapi radiasi, tetapi juga dapat menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron ini memiliki energi yang bervariasi, biasanya antara 6 hingga 30 mega elektron volt. Proses produksi berkas elektron pada Linux secara garis besar adalah yang pertama ada pengalihan berkas, yang kedua ada penyesuaian arus, dan yang ketiga ada keluar dari sistem. Selanjutnya ada sistem pemantauan dosis. Komponen utamanya yaitu ruang ionisasi, yang kedua ada elektrometer, yang ketiga ada sistem kontrol. Dan cara kerjanya, yang pertama pengukuran dosis, yang kedua konversi sinyal, yang ketiga pengolahan sinyal, dan yang terakhir ada pengendalian sinyal. Sistem pemantauan dosis pada Linux ini adalah sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam memberikan terapi radiasi. Selanjutnya ada radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat. Radioterapi umumnya menggunakan sinar X atau elektron untuk mengobati kanker. Namun ada beberapa pusat medis yang menggunakan partikel yang lebih berat seperti neutron, proton, dan ion berat untuk terapi radiasi. Selanjutnya ada pertimbangan pelindungan atau shielding. Ruang perawatan radioterapi harus dirancang dengan sangat berhati-hati untuk melindungi staf medis, pasien, dan masyarakat umum dari radiasi. Selanjutnya unit teleterapi Cobalt 60 dibandingkan dengan Linux. Bisa dilihat pada gambar. Teleterapi Cobalt 60 dan Linux adalah dua jenis mesin yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terdapat gambar mesin teleterapi Cobalt 60 di samping. Selanjutnya, alasan perkembangan dan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern. Sebagian karena meningkatnya penggunaan logika komputer dan mikroprosesor dalam sistem kontrol mesin ini. Sebagian juga karena fitur tambahan seperti mode dosis tinggi, kolimasi multi-leaf, terapi busur elektron, dan opsi perawatan dinamis yang ditandai dengan gerakan terkontrol pada kolimator irisan dinamis, daun MLC atau MRT, gantry atau meja saat sinar diaktifkan. Selanjutnya simulator dan simulator CT, tomografi terkomputasi dalam radioterapi. Langkah-langkah utama dalam pelokalan, target, dan desain bidang perawatan meliputi yang pertama, pengumpulan data pasien, yang kedua, pelokalan, target, dan struktur yang berdekatan, yang ketiga, definisi dan penandaan sistem koordinat pasien, yang keempat, desain bidang perawatan, yang kelima, transfer data ke sistem perencanaan perawatan atau TPS, dan yang terakhir ada produksi gambar untuk verifikasi perawatan. Selanjutnya, simulator radioterapi. Simulator radioterapi menggunakan tabung sinar X diagnostik pada gantry berputar untuk meniru geometri mesin terapi mega voltage, seperti unit teleterapi 60 Cobalt dan Linux isosentrik. Selanjutnya, computed tomografi simulator. Nah, meja rata, posisi pasien selama simulasi sama dengan posisi saat perawatan. Untuk sistem penandaan laser, mentransfer koordinat isosenter tumor ke permukaan pasien. Jenis lasernya itu laser gantry dan sistem laser dinding dengan laser lateral tetap. Simulator virtual. Paket perangkat lunak untuk mendefinisikan isosenter perawatan dan mensimulasikan perawatan dengan DRR. Selanjutnya, training requirements. Penggunaan peralatan radioterapi yang kompleks memerlukan pelatihan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Laporan IAEA dan AAPM menyoroti pentingnya keselamatan dalam penggunaan akselerator medis. Untuk memastikan operasi klinis yang aman dan efektif, perlu dilakukan persiapan spesifikasi peralatan, desain ruang perawatan yang aman, pengujian penerimaan, komisioning peralatan, dan implementasi program jaminan kualitas.
Baik, materi selanjutnya yaitu sinar foton eksternal. Aspek fisik. Pendahuluan. Prosedur radioterapi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu radioterapi sinar eksternal dan brahiterapi. Dalam radioterapi sinar eksternal, sumber radiasi berada pada jarak tertentu dari pasien dan target di dalam pasien disinari dengan sinar radiasi eksternal. Dalam brahiterapi, sumber radiasi ditempatkan langsung ke dalam volume target. Brahiterapi intrakavitas atau interstisial atau pada target, cetakan permukaan atau radioterapi intraoperatif. Sebagian besar radioterapi sinar eksternal dilakukan dengan sinar foton, beberapa dengan sinar elektron, dan sebagian kecil dengan partikel yang lebih eksotis seperti proton, ion yang lebih berat, atau neutron. Yang kedua ada besaran untuk sinar foton. Dibagi menjadi dua, ada fluensa foton dan laju fluensa foton. Fluktuasi foton didefinisikan sebagai hasil bagi jumlah foton yang memasuki bola imajiner dengan luas menampang. Yang kedua ada fluktuasi energi dan laju fluktuasi energi. Fluktuasi energi menggambarkan aliran energi dalam sinar foton dan didefinisikan sebagai jumlah energi yang melintasi suatu area. Selanjutnya ada kerma di udara. Kerma terdiri dari dua komponen, ada kerma tumbukan dan kerma radiatif. Selanjutnya paparan di udara. Paparan di udara ini merupakan tabrakan udara kerma di udara berhubungan dengan paparan di udara melalui hubungan pada persamaan berikut. Selanjutnya ada dosis terhadap massa kecil medium di udara. Untuk rumusnya bisa dilihat pada PPT. Dosis ini digunakan untuk mengkarakterisasi keluaran unit radiasi dan untuk mendapatkan dosis referensi dosimetrik yang melibatkan jaringan udara atau TAR dan faktor hamburan puncak atau PSF. Selanjutnya ada sumber sinar foton. Sumber foton bersifat isotropik atau non-isotropik dan memancarkan berkas foton monoenergi atau heterogen. Sumber foton yang paling umum digunakan dalam onkologi radiasi adalah mesin sinar X. Selanjutnya, inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Besaran-besaran seperti paparan, kerma udara, dan dosis untuk massa kecil di udara mengikuti hukum kuadrat terbalik. Selanjutnya ada penetration of photon beams into pasien. Penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Berkas foton yang merambat melalui phantom atau pasien dipengaruhi tidak hanya oleh hukum kuadrat terbalik, tetapi juga oleh atenuasi dan hamburan berkas foton di dalam phantom atau pasien. Yang ketiga ada ketiga efek ini membuat deposisi dosis di dalam phantom atau pasien menjadi proses yang rumit dan penentuannya menjadi tugas yang kompleks. Untuk hasil yang sukses dalam perawatan radiasi pasien, sangat penting bahwa distribusi dosis di volume target dan jaringan sekitarnya harus tepat dan akurat. Selanjutnya ada distribusi dosis tipikal untuk berkas foton eksternal. Bisa dilihat pada gambar. Untuk penetrasi berkas foton ke dalam pasien ini, yang pertama ada surface dose atau dosis permukaan, yang kedua ada build-up region atau wilayah peningkatan dosis, yang ketiga ada depth of dose maksimum atau dosis maksimum pada kedalaman. Ada depth of dose maksimum Zmax juga, dan ada exit dose atau dosis yang diberikan kepada pasien pada titik keluar berkasnya. Selanjutnya ada radiation treatment parameter. Radioterapi berkas eksternal dengan berkas foton dilakukan dengan 3 jenis mesin perawatan. Yang pertama ada unit sinar X, yang kedua ada unit teleterapi isotop atau terutama cobalt 60 dan Linex, dan terakhir ada Linex. Parameter utamanya yang pertama ada kedalaman perlakuan, yang kedua ada ukuran bidang, yang ketiga ada SSD, dan yang keempat ada energi berkas foton. Radiation treatment parameter ini yang pertama ada radiation beam field size, collimator factor, peak scatter factor. Selanjutnya ada relative dose factor. Nah,
Selanjutnya itu Central Axis Depth Dose in Water atau Source to Surface Distance Setup. Ada percentage depth dose, dan scatter function. Baik, yang terakhir masih membahas sinar foton eksternal. Pada bagian ini membahas dosis kedalaman sumbu pusat di dalam air atau pengaturan jarak sumber ke sumbu. Pada pengobatan tumor tertentu di dalam tubuh pasien, pengaturan isosentrik sering dipilih karena lebih praktis dibandingkan dengan pengaturan SSD yang konstan. Ada tisu air ratio atau TAR. Awalnya diperkenalkan oleh Jones untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi, namun penggunaannya kemudian diperluas untuk iradiasi isosentrik dengan beberapa bidang stasioner. TAR paling andal diukur menggunakan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD. Dalam kasus TAR, kedalaman dalam air harus diukur sedemikian rupa sehingga jarak antara ruang ionisasi dan sumber radiasi tetap konstan, suatu kondisi yang sulit dicapai dengan teknik otomatis. Hubungan antara TAR dan PDD dapat dilihat di persamaan berikut. Selanjutnya ada scatter air ratio atau SAR. SAR adalah parameter dalam radioterapi yang mengukur kontribusi hamburan radiasi di udara pada dosis total di titik tertentu. SAR diperoleh dengan memisahkan komponen hamburan dari komponen utama dalam tisu air ratio. SAR juga digunakan untuk memperkirakan dosis hamburan yang dihasilkan dari lapangan radiasi di jaringan. Yang penting dalam perhitungan dosis untuk memastikan distribusi radiasi yang optimal pada target dan mengurangi paparan jaringan sehat di sekitarnya. Hubungan antara SAR dan S bisa dilihat pada persamaan berikut. Selanjutnya, tisu phantom ratio and tisu maksimum ratio. Konsep TAR bekerja dengan baik dalam pengaturan isosentris untuk energi foton. Namun pada sinar X megavoltage yang dihasilkan oleh linek berenergi tinggi, konsep ini tidak dapat diterapkan dengan baik karena kesulitan dalam mengukur dosis terhadap massa kecil air di udara. Untuk mengatasi masalah ini, diperkenalkanlah konsep rasio jaringan fantasi atau TPR untuk digunakan dalam pengaturan isosentris megavoltage. TPR khusus ditentukan untuk kedalaman referensi Zref yang sama dengan kedalaman dosis maksimum Zref dan disebut sebagai rasio maksimum jaringan TMR. Hubungan antara TMR dan PDD bisa dilihat pada persamaan berikut. Selanjutnya, rasio off axis dan beam profile. Perbandingan luar sumbu off axis rasio OR. OR atau perbandingan luar sumbu adalah perbandingan antara dosis pada titik tertentu di luar sumbu pusat berkas terhadap dosis pada sumbu pusat berkas yang kedalamannya sama. OR ini memungkinkan perhitungan distribusi dosis yang lebih akurat di seluruh medan radiasi. Profil berkas sinar X megavolt memiliki 3 area utama. Yang pertama pusat, penumbra, dan umbra. Beam flatness. Beam flatness ini adalah parameter yang digunakan mengukur tingkat keseragaman dosis di area pusat medan radiasi. Standar linek umumnya mengharuskan kerataan berada di bawah 3% pada kedalaman 10 cm dengan jarak SSD 100 cm untuk ukuran medan terbesar. Selanjutnya ada beam simetri. Simetri medan atau beam simetri menilai keseimbangan dosis di kedua sisi sumbu pusat berkas dan biasanya diukur pada kedalaman Zmax, yang merupakan kedalaman paling sensitif untuk penilaian. Selanjutnya, distribusi isodos dalam phantom air. Karakteristik fisik dari berkas radiasi biasanya diukur dalam phantom dengan kondisi standar sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan phantom homogen. Yang kedua, permukaan phantom datar. Dan yang terakhir ada radiasi tegak lurus pada phantom. Selanjutnya, kurva dan permukaan isodos. Kurva isodos menggambarkan distribusi dosis yang sama pada titik-titik dengan kedalaman tertentu. Dalam pengaturan klinis, kurva-kurva ini biasanya ditampilkan dalam bentuk kontur 2 dimensi yang menggambarkan distribusi dosis dalam volume tertentu pada jarak yang sama dari sumbu pusat berkas. Ada dua metode normalisasi nilai isodos yang biasa digunakan. Yang pertama ada pengaturan source to surface distance atau SSD, yang kedua ada pengaturan source to axis distance atau SAD.
Selanjutnya, parameter yang mempengaruhi distribusi isodos dipengaruhi oleh kualitas sinar, ukuran sumber, kolimasi berkas, ukuran lapangan radiasi, jarak SSD, dan jarak antara sumber dan kolimator. Pengukuran distribusi isodos dapat diukur menggunakan kamar ionisasi, detektor solid state, film radiografi standar, dan film radiokromik. Untuk pengukuran distribusi isodos, sinar foton tunggal biasanya hanya digunakan untuk tumor permukaan. Untuk tumor yang lebih dalam, diperlukan kombinasi beberapa berkas untuk mencapai distribusi dosis yang optimal pada tumor dan jaringan normal sekitarnya. Selanjutnya, distribusi isodos satu berkas pada pasien. Yang pertama ada algoritma berbasis koreksi atau correction based algorithm. Yang kedua ada algoritma berbasis model atau model based algorithm. Pada algoritma berbasis koreksi menggunakan data dosis kedalaman dari phantom air untuk dikoreksi sesuai kondisi pasien. Sedangkan algoritma berbasis model menggunakan prinsip dasar untuk memodelkan distribusi dosis langsung berdasarkan karakteristik fisik dan geometri pasien. Selanjutnya ada koreksi untuk kontur tidak rata dan sudut datang sinar yang miring. Untuk mengatasi hal ini, ada dua pendekatan. Yang pertama ada koreksi melalui perhitungan dengan berbagai metode. Yang kedua ada penggunaan peralatan tambahan seperti wedges, bahan bolos, atau kompensator. Selanjutnya ada metode SSD efektif atau Effective Source to Surface Distance. Metode ini, nilai dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan faktor jarak kuadrat terbalik untuk memperhitungkan ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan jaringan di atas titik pengukuran. Selanjutnya ada metode rasio jaringan udara atau rasio jaringan maksimum. Pada metode ini, dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan menggunakan rasio jaringan udara atau jaringan maksimum pada jarak tertentu dari sumber. Selanjutnya, metode pergeseran isodos atau isodosive method. Dalam metode ini, dosis pada titik tertentu digeser pada garis vertikal dengan nilai H cross K, di mana H adalah ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan, dan K adalah faktor yang bergantung pada energi sinar. Selanjutnya, kompensasi jaringan yang hilang. Yang pertama ada filter wedge. Filter wedge dapat digunakan untuk meratakan permukaan isodosis untuk berkas foton menyerang permukaan pasien yang relatif datar dengan sudut sinar yang miring. Ada dua filter wedge, yang pertama ada wedge fisik dan wedge dinamis. Selanjutnya ada bolus. Bolus adalah bahan mirip jaringan yang ditempatkan langsung pada permukaan kulit untuk meratakan kontur pasien yang tidak rata sehingga memberikan permukaan datar untuk sinar yang normal. Selanjutnya ada kompensator. Kompensator ini digunakan untuk menghasilkan efek yang mirip dengan bolus namun tetap menjaga perlindungan kulit dari radiasi fotomegaval. Selanjutnya, koreksi untuk inhomogenitas jaringan. Pengaruh inhomogenitas terhadap distribusi dosis radiasi bergantung pada beberapa faktor. Pengaruh ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Ada peningkatan atau penurunan atenuasi berkas primer, dan yang kedua ada peningkatan atau penurunan flux elektron sekunder. Selanjutnya, tiga wilayah utama yang diperhitungkan dalam konteks inhomogenitas adalah wilayah 1 di depan inhomogenitas, wilayah 2 di dalam inhomogenitas, dan wilayah 3 di luar inhomogenitas. Selanjutnya, koreksi untuk inhomogenitas jaringan ini ada 4 metode empiris. Yang pertama ada metode TAR, tisu air rasio, metode TAR hukum pangkat, metode TAR ekivalen, dan metode pergeseran isodosis. Selanjutnya, algoritma berbasis model untuk perhitungan dosis. Pada algoritma berbasis model untuk menghitung distribusi dosis pada pasien dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada perhitungan analitik sederhana, yang kedua ada metode konvolusi superposisi, dan yang ketiga ada metode Monte Carlo. Selanjutnya, integrasi segmen Clarkson. Pada integrasi segmen Clarkson digunakan untuk menentukan distribusi dosis dalam medan yang tidak teratur. Teknik ini membagi medan tidak teratur menjadi sektor-sektor lingkaran yang berasal dari titik asal berkas di phantom atau pasien dengan asumsi bahwa setiap sektor memberikan kontribusi proporsional terhadap dosis total. Selanjutnya, pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi. Ruang ionisasi digunakan dalam fisika klinis untuk kalibrasi berkas foton dan elektron, serta untuk mengukur berbagai parameter dosis termasuk faktor koreksi CF, faktor dosis relatif RDF, profil dosis, dan persentase dosis kedalaman atau PDD. Selanjutnya, pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi.
Saat mengukur dosis kedalaman dengan ruang ionisasi, terdapat faktor koreksi ruang pada kedalaman. Yang pertama ada berkas foton, yang kedua ada berkas elektron. Selanjutnya, pengiriman dosis dengan sinar eksternal tunggal. Output untuk mesin sinar X dan unit isotop biasanya diberikan dalam centigrade per menit pada Zmax dalam Phantom, sedangkan output untuk Linac diberikan dalam centigrade per monitor untuk Zmax dalam Phantom. Contoh perhitungan dosis bisa dilihat contohnya pada PPT dan jawabannya. Waktu koreksi Rana TS didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung TC untuk memberikan dosis yang ditentukan secara akurat kepada pasien.